Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Suhendra, peserta latihan dasar CPNS 2022. Kita akan membahas tentang perbedaan antara STEMI dan NSTEMI. Nah, di sini kita sudah dijelaskannya bagannya, adanya infarction dan tidak adanya necrosis yang disebabkan adalah unstable engine. Nah, STEMI dan NSTEMI itu bisa dilihat dari adanya perburukannya dari daerah koroner. Nah, STEMI dan NSTEMI ini kita bisa lihat dari ST segmen dan gelombang T. Tapi kita harus tahu normalnya dulu. ST segmen itu harus isoelektrik, sejajar dengan garis isoelektrik, dan gelombang T itu harus positif. Nah, oke, selanjutnya ini pada tahap ini kita akan membahas tentang lokalisasi dari ECG yang menyebabkan ACS. Lead ECG itu terdiri dari lead ekstremitas dan lead prekordial yang ada 12 lead ya, bisa dilihat sendiri dari gambar. Nanti saya akan jelaskan bagian-bagian. Oke, kita akan membahas tentang lead ekstremitas. Nah, misalnya bagian yang gambar hijau itu lingkaran kena bagian 2, 3 dan AVF, maka posisinya namanya adalah inferior. Jelas ya? Nah, misalnya ini ada bagian yang lain, misalnya kena bagian 1, AVL dan AVR, maka disebut dengan lateral. Sedangkan bagian lead prekordial ya, kita akan jelaskan di sini bagian V1, V2 berarti bagiannya kena septal, sedangkan V3 dan V4 anterior, V5 dan V6 adalah lateral. Oke, jelas ya? Sesuai dengan gambar bisa dijelaskan. Nah, sedangkan V1 sampai 4 itu bagian anteroseptal, sedangkan V4, V5, V6 itu anterolateral. Oke, sudah dideskripsikan. Nah, ini kira-kira misalnya bagian yang terkena adalah 2 sandapan yang bisa dijelaskan bahwa itu adalah arteri yang terkena. Dan untuk bagian ini saya akan menjelaskan tentang hubungannya dengan leads dengan arteri koroner ya. Arteri koroner itu ada 3 bagian, RCA, LAD dan sirkumfleks ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa lead 2, 3 AVF itu tadi kena inferior ya. Nah, hubungannya dengan arteri koroner itu kena right coronary artery ya, RCA. Sedangkan LAD itu anteroseptal, V1 sampai V4, arteri koroner kiri, left artery descendant, dan ini adalah sirkumfleks. Ya, bagian kiri samping itu kenanya lead 1, AVL, V5 dan V6. Nah, ini sedikit penjelasan tentang sebenarnya ST elevasi itu bagaimana ya, bisa dikatakan ya. Nah, dijelaskan di sini bahwa ST elevasi itu dikenakan semua lead, sedangkan ST depresi ini juga untuk ST segmennya menurun ke bawah ya. Di sini dikatakan bahwa lebih kurang 0,05 mV. Jelas ya, ST depresi berarti ST segmennya menurun ke bawah, dan harus di sandapan 2 lead itu harus ada 2 lead yang mengarah bahwa ST depresinya ke bawah. Oke, next untuk bagian ini saya akan menjelaskan ya contoh EKG tentang STEMI dan NSTEMI. Nah, untuk membaca EKG STEMI dan NSTEMI ini kita perlu ketahui bersama ya, untuk membacanya harus secara sistematik yang dimulai dari red sampai dengan iskemia. Nanti saya akan berikan beberapa contoh ya dan kasus, nanti secara sistematik kita akan belajar. Kalau misalnya teman-teman sudah paham mungkin tentang red sampai dengan interval, mungkin nanti bisa ikutin saja penjelasan dari saya. Yang kita ketahui bersama sebenarnya dalam video ini adalah bagaimana kita membaca EKG STEMI dan NSTEMI ya. Jadi sebenarnya kita harus membacanya secara sistematik ya. Oke. Oke, contoh pertama ini adalah laki-laki 50 tahun, riwayat rokok, gejalanya adalah chest pain dan hipotensi ya. Kita lihat EKG-nya
dari rate sekitar 125 kali per menit ya. Ini reguler, ada sinus ya. Dan kita lihat dari aksisnya normal ya, positif negatif normal ya. Kemudian P wave nya normal ya, QRS nya juga normal, PR intervalnya juga normal ya. Kita intervalnya juga ya normal. Terus kita lihat ST segmennya ya, itu kita jelas ada yang saya tandai itu V1 sampai V6. Terus lead 1 AVL itu elevasi ya, jadi daerahnya yang terkena itu STEMI anterolateral, sedangkan arteri yang terkena adalah proximal LAD. Nah, infark yang terjadi di daerah proximal LAD itu bisa terjadi cardiogenic shock sehingga menyebabkan cardiac output menurun. Nah, menyebabkan heart rate-nya meningkat, takikardi. Contoh yang kedua adalah seorang perempuan 89 tahun dan gejala nyeri dada ya dengan mual muntah. Nah, kita lihat dari rate-nya itu sekitar 50 kali per menit ya. Terus ritmenya sinus ya, karena ada gelombang P, aksis normal, P wave, QRS normal. Ya. Kemudian ada PR intervalnya sedikit memanjang ya, sekitar 2 kotak lebih. Kita intervalnya normal. Kita lihat daerah ST segmennya. Nah, ini ada sedikit elevasi ya. Jelas banget di lead 2, 3 dan AVF yang sudah saya tandai yang warna merah itu ya, bagian inferior. Terus resiprokalnya di V2 sampai V4, lead 1 dan AVL. Nah, resiprokal itu kebalikannya dari inferior tadi ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah stem inferior. Daerah arteri yang terkenal adalah right coronary artery. Kira-kira kalau misalnya kena bagian RCA itu apa ya efeknya? Nah, ini adalah salah satu yang saya simpulkan bahwa kalau misalnya inferior STEMI itu bisa terjadi sinus brady, bisa terjadi juga AV block. Itu mau yang kedua atau yang ketiga itu bisa terjadi AV block. Nah, ini mekanismenya yang terjadi, bisa terjadi ischemia of the anteroventricular nodal artery, dan juga bisa jadi adanya jaris refleks.